Sahabat Aiman, sebelum bumi berputar pada porosnya, sebelum anakmu menarik napas pertamanya, langit sudah menjadwalkan momen ini. Sekarang jiwa terpilih, kamu tiba tepat waktu. Tidak terlambat, tidak tersesat, bukan karena kebetulan. Ini bukan sekadar video lain. Ini adalah panggilan yang sakral. Ini bukan momen yang harus kamu buru-buru lewati, tapi momen yang harus kamu temui sepenuhnya. Jadi tarik napas tetap di sini. Biarkan hatimu tenang sebelum kamu melangkah lebih jauh. Apa yang selama ini kamu serukan, apa yang kamu kira tertunda sebenarnya sudah bergerak. Bukan karena waktu akhirnya mengizinkan, tapi karena batinmu sudah dipersiapkan untuk menerimanya. Pergeseran itu dimulai besok, bukan sebagai tenggat melainkan sebagai titik balik yang hanya diketahui oleh langit. Ada bisikan halus yang mengatakan, musim sunyi telah selesai, ruang-ruang ketepatan sedang terbuka. Apa yang selama ini tersembunyi, sedang dilepas saat ini juga. Ranah tak terlihat sedang bekerja, bukan dalam kekacauan, bukan dalam kepanikan, melainkan dalam keteraturan yang tenang. Ada penjaga-penjaga cahaya yang berdiri, bukan untuk membuatmu takut, melainkan untuk meyakinkanmu. Langit tidak pernah absen dari kisah anakmu. Ini bukan sekadar harapan kosong. Ini adalah janji yang sedang menemukan jalannya menjadi kenyataan. Kata-kata yang kamu pegang selama ini tidak akan kembali tanpa hasil. Yang akan mencapai tujuannya, dan yang hendak dipulihkan, yang hendak dikembalikan, adalah ketenangan, kejernihan, dan arah hidup anakmu. Doa-doamu bukan bisikan yang hilang ditiup angin, ia adalah kekuatan yang ditempa oleh cinta, dibawa oleh air mata, lalu dititipkan pada hukum langit yang setia. Dan kini ia tiba di waktunya. Kamu sudah menunggu, kamu sudah menangis, tapi sekarang langit bergerak. Atmosfer di sekitar anakmu akan berubah. Perlawanan yang selama ini ia hadapi bukan bukti kegagalan. Itu bukti bahwa ada panggilan yang ditakuti oleh kegelapan, dan langit merespons bukan dengan tuduhan, tapi dengan kasih, tujuan, dan penataan ulang. Saat kamu melangkah ke peran sakral ini, tidak ada tekanan di sini, hanya undangan. Jika hatimu terasa tersentuh, kamu boleh menguatkan tekadmu dalam diam, seperti menyetujui di dalam hati, aku selaras, aku siap. Bukan untuk meyakinkan langit, tapi untuk menyelaraskan batinmu dengan sesuatu yang sudah berjalan. Bertahanlah sampai akhir, bukan karena kewajiban, tetapi karena kita akan menutup dengan doa yang membawa damai, kejernihan, dan perlindungan bagi anakmu dan rumahmu. Mari mulai. Jiwa terpilih, mereka bilang anakmu sudah terlalu jauh, terlalu keras, terlalu sibuk, terlalu tidak peduli, tapi langit melihat sesuatu yang berbeda. Langit melihat titik balik, persimpangan suci bukan hasil kebetulan, tetapi hasil rancangan yang sudah terukir. Bahkan sebelum kamu sempat menyadarinya, ini bukan akhir kisah anakmu. Ini adalah bab yang sedang menunggu untuk ditulis ulang. Dan saat ini jiwa terpilih, ia berdiri di sebuah persimpangan antara kebiasaan lama dan arah baru, antara kebisingan dan kejernihan, antara pelarian dan keberanian. Di ranah tak kasat mata, tidak ada yang berdiri diam. Pada pertemuan yang terjadi mewah ini, tegas, hening, penuh maksud, dan anakmu, ya anakmu, menjadi alasan mengapa energi pemulihan itu digerakkan, bukan karena ia selalu kuat, bukan karena catatannya tanpa celah, tapi karena keteguhanmu, karena setiap bisikan yang kamu ucapkan saat gelap, setiap air mata yang jatuh saat tak ada yang melihat, setiap momen kamu memilih percaya ketika sebenarnya lebih mudah menyerah, semua itu tidak menguap begitu saja. Ada tempat penyimpanan bagi ketulusan, langit menyimpan jejak. Setiap kepedihan menjadi bahan bangunan bagi pagar perlindungan di sekelilingnya, pagar yang tidak bisa didaki oleh kegelapan. Dan dengar ini, tidak ada yang berbisik tanpa tujuan. Ada deklarasi yang menguatkan, seolah berkata anakmu tidak akan hilang. Ia tidak akan terperangkap, ia ditandai untuk bangkit. Berhenti sejenak, biarkan kalimat itu meresap. Jangan hanya menatap apa yang terlihat, tatap apa yang sedang disusun di belakang layar, karena sumber kehidupan selalu ahli mengubah kelemahan menjadi kekuatan, kekacauan menjadi arah. Lihatlah kisah-kisah kehidupan,
Seringkali yang dipilih bukan yang tampak paling sempurna, melainkan yang hatinya masih bisa disentuh. Ada anak yang tumbuh di lingkungan yang bising dan membingungkan, tetapi suara batinnya suatu hari menangkap panggilan yang jelas. Bukan yang paling senior, bukan yang paling ramai, melainkan yang paling peka. Ada bayi yang hanyut dalam arus keadaan, diserahkan oleh tangan yang gemetar, namun penuh keyakinan. Sang ibu tidak melihat masa depan yang besar, ia hanya melihat apa yang ada di depannya dan memilih percaya. Bukankah itu mirip denganmu? Kamu terus menyerahkan anakmu setiap hari kepada penataan yang lebih tinggi, bahkan saat terlihat tidak ada perubahan. Keyakinan seperti itu tidak pernah dianggap kecil. Anakmu mungkin tidak sedang berbicara tentang nilai-nilai tinggi hari ini. Ia mungkin mempertanyakan segalanya, ia mungkin ragu bahkan menolak. Tapi benih sudah tertanam. Tanahnya sudah disiram oleh ketekunanmu, dan langit tidak bingung tentang potensinya. Ingat ini, lambat bukan berarti tidak, sunyi bukan berarti gagal. Ketepatan selalu punya cara yang tidak bisa dipaksa oleh logika. Ada orang yang bekerja bertahun-tahun menyiapkan sesuatu, diejek, diremehkan, tetapi ia terus membangun walau belum ada tanda apa-apa. Janji datang lebih dulu daripada bukti, dan begitu pula dengan anakmu. Ia memang berada di persimpangan, tetapi jangan anggap ia sendirian di sana. Seringkali pertemuan paling mengubah hidup terjadi di titik yang tidak kita duga, di perjalanan biasa, di tengah rutinitas, di momen yang tampaknya tak penting. Ada seseorang yang dulu keras menolak, bahkan melawan arah yang benar, tetapi satu momen saja bisa membalik segalanya. Satu pertanyaan di batin, satu cahaya kecil yang menembus kebiasaan lama, satu jeda yang membuatnya sadar, aku sedang menuju arah yang salah. Lalu lahirlah versi baru dari dirinya. Bagaimana kalau musim paling keras yang kamu lihat sekarang justru pembukaan menuju panggilan yang lebih besar? Bagaimana kalau tegang yang kamu rasakan bukan tanda runtuh, melainkan tekanan sebelum perubahan? Langit tidak panik, langit menata. Jadi jangan remehkan apa yang belum tampak. Sesaat orang lain berkata, sudah terlalu sulit, tidak bisa berubah. Ada suara yang menjawab, apakah ada yang terlalu berat untuk dipulihkan? Yang mampu membangunkan kesadaran seseorang di tempat paling jauh juga mampu menenun keadaan, percakapan, bahkan mimpi, untuk mengarahkan anakmu kembali pada jati diri dan tujuan. Kamu tidak kehilangan otoritas batinmu. Kamu tidak tak berdaya, kamu adalah pembangun. Setiap doa yang kamu bisikkan adalah bata. Setiap kalimat kebenaran yang kamu ucapkan adalah perekat. Setiap kali kamu bertahan dalam sunyi, itu adalah keteguhan yang menggunjang yang tak terlihat. Kegelapan mungkin mencoba memutar arah, menunda, mengaburkan, tetapi ia tidak bisa membatalkan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh ketepatan. Kata-kata yang kamu pegang akan menemukan jalannya menjadi nyata. Jadi jangan berhenti sekarang. Jangan biarkan sunyi menipumu. Hal-hal paling penting sering tumbuh tanpa sorotan. Benih tidak bertunas di bawah lampu panggung. Ia bertumbuh dalam kesenyapan. Dan anakmu meski tampak diam sedang diproses. Jiwa terpilih, angkat kepalamu. Ini bukan akhir. Ini adalah jeda yang sakral sebelum pengungkapan. Ada bagian dari dirimu yang sedang lelah karena tekanan berkepanjangan, tapi percayalah, tekanan sering meningkat ketika sesuatu yang besar mendekat, seolah-olah ada yang ingin membuatmu menyerah satu langkah sebelum pintu terbuka. Namun api di dalam dirimu tidak muncul karena kebetulan. Api itu ada karena kamu dipilih untuk berdiri di celah, menjadi penyangga, menjadi penjaga harapan. Ada energi pemulihan yang sedang melayang di atas hidup anakmu, seperti embun yang menetes perlahan namun pasti. Ketika kondisi kacau, ada napas yang menata sampai bentuk mulai muncul, dan napas itu tidak berhenti sampai keteraturan kembali. Kembali lahir, anakmu tidak berada di tepi kehancuran, ia berada di tepi takdir. Ia tidak benar-benar runtuh. Ia sedang terbuka agar hal baik yang lama tertanam bisa muncul ke permukaan. Jangan ukur kemajuan hanya dari jarak yang terlihat. Sebagian perjalanan memang melewati padang sunyi. Ada orang yang kehilangan banyak hal dalam satu musim, namun ia tetap bertahan, dan ketika musim uji berakhir, pemulihan datang. Bukan sekadar kembali seperti semula,
tapi kembali dengan kedalaman baru. Ada janji sederhana yang menabur dengan air mata akan menuai dengan lagu lega. Itu bukan metafora manis semata. Itu adalah pola kehidupan. Ketulusan yang lama ditekan akan menemukan saatnya untuk berbuah. Maka dengar deklarasi ini. Anakmu tidak akan ditelan oleh kebisingan zaman. Ia tidak dilahirkan untuk menjadi angka dalam daftar kegagalan. Ia tidak akan tunduk pada hal-hal yang mematikan nurani. Ia dipisahkan, ditutupi, dipanggil. Dan panggilan itu tidak kedaluwarsa. Bagaimana kalau besok bukan sekadar matahari terbit, tapi sebuah penataan dari langit? Bagaimana kalau sementara dunia menganggapnya hari biasa, ranah tak terlihat menandainya sebagai momen suci, waktu yang tidak sekadar berjalan tetapi diangkat? Ada saat-saat ketika langit menyelipkan perubahan ke dalam hal yang tampak biasa, bukan dengan petir, bukan dengan keramaian, tapi dengan bisikan yang tepat. Dunia menyebutnya kebetulan, tapi ketepatan mencatatnya sebagai waktu yang ditandai. Anakmu akan memasuki sesuatu yang mungkin terlihat kecil, tetapi dampaknya bisa besar. Ia mungkin tak langsung menyadarinya, namun jiwanya akan mengenali sentuhan itu. Ada utusan-utusan kebaikan yang bergerak, bukan untuk menggurui tetapi untuk menyalakan. Sebuah pikiran baru, sebuah kalimat yang tiba-tiba terasa menembus, sebuah dorongan lembut yang memotong rutinitas. Bukan khayalan, itu jejak ketepatan. Jadi jangan mencari kembang api, carilah momen hening, momen yang tidak bisa dijelaskan logika, tetapi jatuh tepat ke pusat batin. Banyak hal besar bermula dari hal yang kecil. Percakapan di pinggir jalan, kebaikan dari orang asing, kalimat di sebuah video, potongan lirik, sebuah cerita yang entah kenapa menyentuh, satu detik jeda ketika ia memilih menahan diri. Itu bukan acak, itu ditata. Ada orang yang pernah tenggelam dalam pilihan gelap, bahkan mengajak banyak orang terseret. Namun ketika ia merendah dalam keterbatasan, pintu pemulihan terbuka karena sumber kehidupan tidak pernah habis kesabaran. Dan ada juga orang yang tadinya paling menolak arah yang benar, tetapi satu momen saja mengubah jalannya. Sejak saat itu, hidupnya menjadi bukti bahwa perubahan dapat terjadi di tempat paling tak terduga. Karena itu, jangan remehkan apa yang bisa terjadi dalam satu momen. Kadang, hal paling spiritual yang dilakukan seseorang adalah menyadari sebuah pikiran, sebuah dorongan kecil, sebuah rasa tidak nyaman yang mengingatkannya, aku seharusnya tidak di sini. Dan sementara orang lain mengabaikannya, ketepatan menganggapnya percikan yang bernilai. Ada sesuatu yang bergerak seperti angin. Kamu mendengar tanda-tandanya, tapi kamu tidak bisa memastikan dari mana datangnya dan kemana perginya. Begitulah perubahan sejati, ia sering terjadi diam-diam namun kuat, dan anakmu tidak berada di luar jangkauan itu. Justru ketekunanmu telah menyiapkan panggung batin bagi momen ini. Setiap kali kamu menyebut namanya dalam doa, setiap kali kamu berdiri dalam keyakinan saat takut berteriak, setiap kali kamu mengucapkan harapan saat kecewa ingin menang. Inilah makna waktu yang ditentukan, bukan sekadar jam yang lewat, tetapi jam yang ditandai. Waktu yang sudah dilingkari di kalender langit, bahkan sebelum kamu tahu harus melihatnya. Dan besok mungkin salah satunya. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Mulailah dengan mendengar sebelum kebisingan hari dimulai. Beri dirimu 10 menit duduk tenang. Bukan dengan daftar panjang, tapi dengan hati yang berkata, bimbing aku untuk anakku. Terkadang kamu akan menerima dorongan, menghubungi seseorang, mengucapkan satu kalimat lembut, menahan reaksi, atau sekadar diam yang penuh kasih. Terkadang kamu hanya merasakan damai, namun damai itu bukan kosong. Ia penanda bahwa ruang batinmu sedang selaras. Kedua, perhatikan hal-hal kecil. Seringkali kejernihan tersembunyi dalam sesuatu yang sederhana. Senyum, kata yang menenangkan, sebuah tindakan baik yang tidak dramatis. Itulah benih. Jangan menunggu momen besar. Kebaikan bisa berbicara melalui hal sepele. Ketiga, pegang keyakinan bahwa ketepatan selalu berjalan lebih dulu daripada kamu. Ia tidak bereaksi terhadap kebingungan anakmu. Ia sudah menyusun jalan untuk menembusnya. Ada janji bahwa jawaban bisa datang bahkan sebelum pertanyaan selesai diucapkan. Itu bukan puitis semata, itu pola.
Ketika kamu sejajar, bantuan tiba tepat waktu. Jiwa terpilih, anakmu tidak sedang meluncur tanpa arah menuju masa depan. Ia sedang dituntun oleh tangan-tangan tak terlihat menuju tujuan yang belum ia pahami. Dan meski terasa lambat, bahkan sunyi, jangan tertipu. Ketepatan itu presisi. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Ada alasan mengapa tekanan belakangan ini terasa berat. Ada alasan mengapa pertarungan anakmu tampak tak ada habisnya. Bukan karena ia rusak, tapi karena ia ditandai oleh cahaya. Dan karena ditandai, kegelapan mencoba mengganggu, mengalihkan, menunda, mematahkan. Namun dengar ini baik-baik, hidup yang biasa jarang memancing perlawanan yang luar biasa. Jika kamu bertanya dalam hati di mana kamu salah, mengapa jalannya berbelok, mengapa rasanya begitu personal, ingat ini, kamu tidak gagal. Perlawanan anakmu bukan cermin kelemahanmu, itu cermin besarnya potensi yang sedang diperebutkan. Ini bukan sekadar fase atau bandel, ini medan yang lebih halus. Pertarungan antara dorongan yang menenangkan dan dorongan yang merusak, antara jati diri dan topeng, antara suara batin dan kebisingan luar, dan anakmu ada di tengahnya. Bukan karena ia tidak berharga, melainkan karena ia berharga. Di ranah tak terlihat, ada penjagaan yang bekerja. Ada arah yang sering dibelokkan tanpa kamu tahu. Ada keputusan yang hampir membawa bencana, tetapi entah bagaimana batal. Ada langkah yang hampir salah, namun tiba-tiba berubah. Ini perlindungan yang tidak masuk berita, tetapi nyata seperti napasmu. Kamu telah membangun pagar batin lewat ketekunanmu. Dan meskipun kamu merasa tidak ada yang berubah, kadang perubahan memang tertahan oleh gesekan yang tak terlihat. Ada orang yang bertekad dalam doa selama berhari-hari, merasa seolah tak ada jawaban. Padahal sejak hari pertama, jawaban sudah bergerak. Yang menahan bukan ketiadaan jawaban, melainkan benturan-benturan halus yang terjadi di wilayah yang tidak kamu lihat. Dan di tengah benturan itu, bantuan datang untuk membuka jalan. Begitu juga dengan anakmu. Bukan krisis semata, tetapi pertarungan untuk menembus sesuatu. Kau semboleh tidak kreatif. Ia hanya menyerang yang mengancamnya. Jadi jika anakmu diserang, berarti ada sesuatu dalam dirinya yang ditakuti. Mungkin suaranya, mungkin pengaruhnya, mungkin hatinya yang suatu hari akan peka. Mungkin keberaniannya yang belum bangun. Tetapi percayalah, tidak ada yang menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak bernilai. Dan sementara kamu bertarung di dunia nyata dengan sabar dan air mata, pahami ini, di balik layar, ada pertarungan lain yang mengangkat. Ketekunanmu bukan kecil, doamu bukan sekadar menenangkan diri. Ia mengubah atmosfer, ia mengunci pintu-pintu yang tak kamu lihat, ia membuka jalan-jalan yang tak kamu pahami. Jadi ini bukan panggilan untuk panik. Ini panggilan untuk bertahan. Ingat kisah seseorang yang dijatuhkan, dikhianati, dilupakan, dituduh, dan terasa seperti semua mimpinya mati. Kalau kamu melihat di tengah proses, kamu akan mengira tamat, tapi ketepatan sudah menulis akhir. Dan tidak ada uang, tidak ada pengger, tidak ada pengkhianatan yang bisa membatalkan sesuatu yang sudah disusun. Anakmu mungkin sedang berada di lubangnya sekarang, tapi lubang bukan janji, itu proses. Ketika ketepatan menaruh tangan atas sebuah hidup, tidak ada kegelapan yang bisa mencabutnya begitu saja. Malam boleh panjang, tapi penjagaan juga panjang. Maka pertahankan ini. Kamu tidak sedang menyaksikan kegagalan. Kamu sedang menyaksikan pertarungan, dan pertarungan itu justru membuktikan betapa bernilai. Nilainya, hasil akhirnya. Sekarang ada pergeseran. Dari sekadar bertahan menjadi pemulihan. Dari sekadar dijaga menjadi disusun ulang. Ada energi penyembuhan yang bergerak, tidak memaksa, tidak kasar, tetapi presisi. Pemulihan jarang berupa tontonan instan. Ia lebih sering berupa proses yang suci. Pola lama melemah pelan-pelan. Kabut pikiran menipis sedikit demi sedikit. Rantai kebiasaan yang mengikat menjadi longgar hari demi hari. Itulah cara pemulihan yang bertahan lama. Tidak terburu-buru, tapi dalam. Dan pemulihan itu bukan hanya soal tubuh. Ia menyentuh tempat yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata biasa. Beban di dada, bising di kepala, dorongan yang datang saat larut, luka yang tidak terlihat. Hal-hal itu mungkin tidak hilang dalam semalam, tapi cengkeramannya melemah.
Dan ketika cengkeraman melemah, ruang untuk pilihan baru terbuka. Penyembuhan yang sejati bukan eksperimen. Ia adalah pengembalian pada rancangan semula. Dan rancangan semula anakmu bukan hancur. Rancangannya utuh, bermakna dan kuat. Kadang pemulihan berjalan lewat ketaatan pada proses kecil. Satu langkah benar yang diulang, satu kebiasaan baik yang ditanam, satu keputusan untuk tidak kembali ke tempat lama. Seperti seseorang yang diminta melakukan sesuatu berulang kali, bukan karena metodenya ajaib, tapi karena ketaatannya menata ulang batin. Di ranah batin yang lebih dalam, ada keadilan yang memulihkan. Ada suara yang membela, bukan menuduh. Ada pemahaman yang mengatakan, masa lalu tidak menjadi hakim terakhir. Kesalahan tidak menjadi vonis abadi. Yang menentukan adalah kesempatan untuk kembali, untuk diperbarui, untuk dibangun. Rasa bersalah yang selama ini menekan tidak harus menjadi rumah. Ia bisa menjadi pintu. Pintu yang membuat seseorang berkata, aku ingin hidup lagi. Karena ketika batin dibersihkan, pemulihan mengikuti. Yang dicuci akan dibangun. Yang dilunakkan akan diarahkan. Yang ditarik keluar dari gelap akan diberi tujuan. Apa yang pernah hilang bisa kembali. Bukan sekadar diganti, tetapi dipulihkan dengan makna baru. Bahkan waktu yang terasa habis bisa terasa kembali. Karena pemulihan yang benar menata ulang cara seseorang melihat hidup. Ada alasan mengapa ketulusan disimpan. Ada alasan mengapa air mata tidak dianggap sia-sia. Semua itu seperti ditampung dalam wadah yang tak terlihat, menunggu momen ketika wadah itu dituangkan ke dunia nyata. Dan ketika momen itu datang, perubahan tidak lagi berupa tetesan tapi aliran. Kelembutan yang dulu sulit muncul mulai hadir. Kejernihan yang dulu tertutup mulai membuka. Keinginan untuk hidup yang dulu padam mulai menyala. Anakmu mungkin belum punya kata-kata untuk menjelaskan apa yang ia rasakan, tapi jiwanya akan mengenali pergeseran. Beban terasa sedikit lebih ringan, kebisingan sedikit mereda, dorongan untuk merusak diri sedikit melemah. Ini bukan kebetulan, ini jawaban yang tiba. Pemulihan sering tampak kecil di awal, seperti tanda di langit yang masih kecil, tapi membawa janji hujan besar. Perubahan selera, respons yang lebih tenang, momen refleksi menggantikan ledakan. Itu jejak pemulihan. Dan pahami ini, sembuh bukan berarti masa lalu tidak pernah ada. Sembuh berarti masa lalu tidak lagi memegang setir masa depan. Luka bisa menjadi bekas, tapi bekas itu berubah menjadi bukti. Aku pernah jatuh, tapi aku bangkit. Anakmu tidak akan dihapus. Kisahnya akan ditebus oleh makna. Ia tidak akan kembali menjadi dirinya yang dulu sebelum terluka. Ia akan menjadi dirinya yang seharusnya. Lebih kuat, lebih bijak, lebih peka, lebih tertata. Api yang dulu mengancam membakar akan berubah menjadi api yang memurnikan. Apa yang dulu hampir menghancurkan akan diubah menjadi sumber keberanian. Jangan salah paham soal tempo. Pemulihan yang dalam selalu memilih kedalaman daripada kecepatan. Ini bukan menambal retak, ini memperbaiki fondasi. Ketika fondasi kuat, bangunan bertahan. Ketika pikiran tertata, pola lama tidak mudah kembali. Ketika hati pulih, ia bisa mengenali kebenaran. Dan di tengah semua itu, satu hal tidak berubah. Kasih yang menaungi anakmu tidak goyah. Tujuan hidupnya tidak dicabut. Panggilannya tidak kedaluarsa. Ia selalu layak dipulihkan. Bukan karena ia sempurna, tetapi karena ia berharga. Dan karena ketepatan itu setia. Ada pergeseran lain yang juga sedang terjadi. Bukan hanya pada anakmu, tetapi pada ruang di antara kalian. Ruang yang selama ini penuh diam, penuh luka, penuh salah paham, mulai diembuskan napas damai. Kamu mungkin belum melihatnya jelas. Mungkin kata-kata masih tajam. Mungkin sunyi masih berat. Mungkin kenangan lama masih menggigit. Tapi ada sesuatu yang lembut sedang bekerja. Menyembuhkan jarak yang kamu kira permanen. Pemulihan yang datang dari langit tidak berhenti di permukaan. Ia menyentuh sejarah. Ia menyembuhkan pola turun-temurun. Ia memperbaiki sesuatu yang telah retak lama. Ini bukan hanya tentang anakmu menjadi lebih baik. Ini juga tentang kamu melihatnya dengan cara yang baru. Bukan sebagai kegagalan. Bukan sebagai orang asing. Bukan sebagai yang membuatmu kecewa. Melainkan sebagai manusia yang sedang diproses. Sebagai jiwa yang sedang ditempa. Sebagai seseorang yang belum selesai. Kadang pemulihan terbesar tidak terjadi di tempat ibadah atau momen besar.
Ia terjadi antara dua hati. Setelah bertahun-tahun jarak dan luka, satu pelukan bisa merobohkan tembok yang dibangun oleh kesalahpahaman. Satu air mata bisa membuka ruang untuk memulai ulang. Dan itu bisa terjadi pada kalian juga. Jangan menunggu percakapan sempurna. Pemulihan bisa dimulai dari hal sederhana. Satu tatapan yang tidak menghakimi, satu jeda sebelum marah, satu pesan singkat yang hangat. Kadang itu aja cukup untuk membuat retakan pertama pada tembok. Jangan meremehkan awal yang kecil. Satu kalimat, "Aku masih percaya kamu," bisa menjadi benang yang mulai menjahit kembali yang robek. Namun pertama-tama, yang sedang dipulihkan adalah cara pandangmu. Kamu akan mulai melihat anakmu tidak melalui daftar kesalahan, tetapi melalui kemungkinan yang belum lahir. Saat itu terjadi, belas kasih menggantikan frustrasi, harapan menenangkan rasa takut, dorongan untuk memperbaiki semuanya sekarang digantikan oleh damai. Cukup hadir, cukup setia, cukup lembut. Kamu tidak harus mengatakan kalimat yang paling tepat. Kamu tidak harus menghapus masa lalu. Kamu hanya perlu memberi ruang bagi penebusan. Bahkan menulis surat yang mungkin tidak pernah kamu kirim bisa menjadi bagian pemulihan. Bukan untuk membuktikan apapun kepada siapapun, tetapi untuk membebaskan hatimu dari beban yang menumpuk. Ada kata-kata yang terperangkap, ada rasa bersalah yang mengikat, dan seringkali pemulihan mengalir saat kamu jujur dan melepaskan. Dan bisikan yang kembali ke kamu adalah ini, kamu tidak menyerah. Dan keteguhanmu itu yang menggerakkan perubahan, doa yang kamu ucapkan di tengah gigi yang terkatup, harapan yang kamu simpan ketika orang lain menyuruhmu melepas, semua itu berharga. Kesetiaanmu adalah benih yang kamu tanam di tanah kering, dan sekarang musim rekonsiliasi mulai tumbuh. Anakmu mungkin belum mengatakannya, ya mungkin belum menyadarinya, tetapi ada sesuatu yang melembut. Ada mimpi yang dulu terkubur mulai muncul. Ada beban yang ia bawa mulai terangkat. Ia mulai merasakan lagi. Mulai bertanya lagi. Mulai berharap lagi. Mulai bertanya dalam hati, bagaimana kalau aku masih bisa berubah? Dan sikapmu, ketenanganmu, kelembutanmu, kesediaanmu untuk tidak menyerah sedang menyiapkan tanah untuk kepulangan itu. Ketepatan melihat kalian bukan sebagai dua orang yang terpisah, tetapi sebagai bagian dari kisah pemulihan yang lebih besar. Ketika hubungan dipulihkan, generasi ikut pulih. Jati diri kembali dan hidup menemukan arah. Nah, ini bukan akhir. Ini kelahiran ulang. Apa yang tampak seperti kehancuran sedang berubah menjadi transformasi. Apa yang tampak seperti sunyi sedang berubah menjadi sakral. Retak mulai menutup, hati mulai berputar. Napas damai mulai mengisi jarak. Sebelum perubahan terlihat, ia seringkali perlu diucapkan. Sinsenong semu tiba baru. Sebelum kakimu menyentuh lantai, bicaralah dengan suara orang yang percaya bahwa pemulihan sudah dimulai. Bangun bukan dengan cemas tetapi dengan syukur. Bukan untuk bukti yang terlihat, melainkan untuk kerja yang tak terlihat. Syukur yang tidak menunggu hasil. Syukur yang justru membuka pintu. Ketika kamu memberkati anakmu, bahkan saat ia tidak ada di ruangan, itu tidak sia-sia. Di ranah batin, kata-kata punya bobot. Setiap deklarasi adalah jembatan di atas kekacauan. Maka ucapkan anakku diberkati bukan dikutuk, ia bukan kegagalan. Ia tidak akan hilang, ia punya tujuan. Ia dilindungi, ia akan menemukan arah. Jangan tunggu perilakunya sempurna baru kamu memberkatinya. Jangan tunggu ia kembali baru kamu lembut. Ucapkan sekarang, karena berkatmu tidak bergantung pada performanya, tetapi pada harapan yang kamu pegang. Ada kekuatan luar biasa pada restu seorang orang tua. Bukan sekadar kalimat manis, tetapi penegasan identitas. Kadang seseorang yang merasa kecil, takut dan kalah, membutuhkan satu suara yang memanggilnya. Sebagai pejuang sebelum ia percaya dirinya mampu. Itulah yang bisa kamu lakukan, memanggil identitasnya sebelum ia melihatnya. Ini bukan positif palsu, ini penyelarasan. Kamu menyelaraskan lidahmu dengan harapan, bukan dengan ketakutan. Dan saat kamu selaras, kamu juga berubah. Kamu mulai melihat anakmu dengan lensa yang baru, dan lensa itu mengubah kata-katamu, dan kata-katamu memanggil keluar hal baik yang selama ini tersembunyi. Inilah cara pola gelap dipatahkan. Inilah cara identitas dibangun ulang.
Bukan hanya lewat logika, tetapi lewat bahasa yang dipimpin oleh kebijaksanaan, lewat deklarasi harian, lewat keputusan. Hari ini aku akan mengucapkan yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Aku akan menyebut harapan, bukan mengulang luka, memberkati anakmu saat semuanya tampak berantakan, bukan penyangkalan. Itu perlawanan yang suci terhadap setiap kebohongan yang mencoba menempel pada dirinya. Kamu tidak berbicara berdasarkan keadaan. Kamu berbicara berdasarkan keteguhan bahwa hidup selalu punya kesempatan untuk berbalik arah. Biarkan suaramu bangkit besok, biarkan penuh syukur, biarkan dipenuhi keyakinan. Bahkan jika yang mendengar hanya batinmu dan langit, itu cukup. Karena ketepatan tidak menunggu tepuk tangan. Ia bergerak pada suara iman, dan ketika kamu mengucapkan apa yang lebih tinggi daripada yang terlihat perlahan akan menyesuaikan. Semua yang kamu dengar bukan teori, ini kebenaran yang menunggu untuk dijalani. Sejak momen identitas anakmu dipanggil, pertarungan dimulai, tapi perlindungan juga dimulai, pemulihan juga dimulai, pemanggilan juga dimulai. Kamu belajar bahwa suaramu berarti, bahwa berkat bukan ritual tetapi kekuatan, bahwa jarak tidak berarti selesai, bahwa sesuatu yang tampak mati seringkali hanya tertimbun, menunggu dipanggil kembali oleh suara yang percaya. Jadi sekarang apa? Mulailah hidup seolah-olah perubahan sudah bergerak, mulailah mendidik dengan arah masa depan, bukan dengan luka masa lalu. Jangan ukur anakmu dari posisinya hari ini saja. Responlah dari siapa ia sedang dibentuk menjadi. Saat kamu mencuci pakaian, bisikkan kebaikan. Saat kamu menyiapkan makanan, titipkan doa dalam diam. Suatu hari, tangan-tangan itu akan membangun sesuatu yang berguna. Saat kamu melihat kursi kosong di meja, jangan isi ruang itu dengan putus asa. Isi dengan harapan yang tegas. Bangun ritme kecil harian, kesepakatan dengan ketepatan. Berdoa saat melipat, bernapas tenang saat berkendara, mengucapkan harapan saat berjalan. Tulis namanya di tempat yang sering kamu lihat, lalu ucapkan kebaikan setiap pagi. Saat takut datang, balas dengan kebenaran. Damai, arah kepulangan, pemulihan. Tolak membesarkan takut, pilih membesarkan harapan. Dan ingat ini, langit tidak menuntut kesempurnaan. Yang dihargai adalah ketekunan. Kamu tidak harus merasa kuat untuk menjadi efektif. Kamu hanya perlu tetap hadir. Keyakinanmu tidak sia-sia, deklarasimu tidak kosong. Ia adalah kunci di ranah batin, membuka pintu yang bahkan anakmu belum tahu ia sedang mendekat. Suatu hari ketika ia melangkah ke hidup yang lebih tertata, kamu akan sadar, itu tidak dimulai dari keputusan besarnya semata, itu dimulai dari keyakinanmu yang tidak berhenti. Jiwa terpilih, kalau kamu bertahan sampai sejauh ini, berarti hatimu sudah condong pada sesuatu yang sakral. Kamu tidak berada di sini karena kebetulan, ada yang menarikmu. Kata-kata ini bukan hanya untuk menguatkan, mereka untuk mengaktifkan. Dan sekarang, waktunya menutup momen ini dengan doa yang menenangkan, doa yang bisa kamu jadikan kata-katamu sendiri. Dimanapun kamu berada, di dapur, di kendaraan, atau di kamar, biarkan momen ini menjadi hening yang suci. Biarkan doa ini membawa harapanmu, lukamu, dan keyakinanmu menuju ketenangan yang paling dalam. Biarkan perlindungan menyelimuti anakmu. Biarkan kejernihan turun ke rumahmu. Biarkan hubungan kalian dipulihkan. Biarkan arah baru terbuka. Dan biarkan besok, yang dunia sebut hari biasa, menjadi awal dari bab yang lebih terang. Salam dari Aiman, kita adalah keluarga.